Kembali dengan channel Suwito Sampler, channel pembelajaran matematika SMP. Kali ini kita akan belajar tentang limas, yaitu pengertian limas. Sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video pembelajaran yang terbaru. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, pengertian limas. Nah, di sini kita punya sebuah bangun ruang, sisi datar. Nah, kita punya prisma. Prisma ini namanya adalah prisma segitiga. Mengapa diberi nama prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ini alasnya berbentuk segitiga, tutupnya kongruen atau sama dengan alas. Ini. Nah, ini juga bentuknya segitiga karena kongruen dengan alas. Ini bangun prisma segitiga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bangun berikutnya ini. Nah, ini namanya limas segitiga. Sama-sama memiliki alas segitiga. Tetapi kalau prisma ini punya sisi atap, kalau limas tidak punya sisi atap, tapi memiliki sebuah titik. Namanya adalah titik puncak. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini kita punya contoh prisma segi 4 dan kita bandingkan dengan gambar berikutnya. Ini limas segi 4. Lagi-lagi untuk limas tidak punya tutup, tetapi dia punya titik puncak. Karena dia tidak punya tutup dan dia punya titik puncak, maka bangun sisi tegaknya, ini sisi tegak berbentuk segitiga. Kalau pada prisma, ini sisi tegaknya bentuknya persegi panjang. Ini bentuknya persegi panjang. Tapi kalau pada limas, bentuknya adalah sebuah segitiga. Jadi, limas itu memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian limas itu tidak punya tutup. Oke, kita tuliskan dulu sementara. Nah, ini limas yang pertama tidak punya tutup. Nah, ini tidak punya tutup. Kalau prisma punya tutup. Kalau limas tidak punya tutup. Kemudian berikutnya, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini sisi tegak berbentuk segitiga. Ini berbentuk segitiga. Kalau pada prisma bentuk sisi tegak ini adalah persegi panjang. Ini yang depan juga persegi panjang. Ini yang depan persegi panjang, yang belakang kiri bentuknya juga persegi panjang, yang belakang kanan juga bentuknya persegi panjang. Tapi kalau untuk limas, sisi tegaknya ini tidak persegi panjang, melainkan berbentuk segitiga. Nah, sekarang perhatikan limas kita ini. Limas segi 4, ini kalau kita kupas, kita kuliti, maka dia akan seperti ini. Nah, nampak ini alasnya berbentuk segi 4. Segi 4 ini bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, dan lain-lain. Nah, kemudian sisi tegaknya kalau kita kupas ini berbentuk segitiga. Ini juga segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga. Lah, ini 4 sisi tegak ini kalau kita tangkupkan, maka titik-titik ini 1, 2, 3, 4 akan bertemu menjadi sebuah titik puncak. Oke, nah, bangun yang semacam ini kita namai dengan jaring-jaring limas segi 4. Oke, sekarang kita sudah mengetahui jaring-jaring limas segi 4. Nah, ini bisa dicoba digambar atau dibayangkan. Kalau ini kita kupas menjadi sebuah jaring, bisa dicoba ini ya. Oke, ini perbedaan antara prisma dengan limas. Setelah tahu perbedaannya dan tahu kekhususan dari limas, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita punya sebuah limas segi
4. 5 segi 4 ini kita cermati. Nah, ini disebut tinggi limas. Tinggi limas ditunjukkan oleh garis hitam tipis yang vertikal dari titik puncak, ini dari titik puncak limas ke sisi alas dan tegak lurus sisi alas. Nah, jadi tinggi limas ini tegak lurus sisi alas. Sisi yang diberi warna merah ini. Ini namanya tinggi limas. Kemudian kita cermati gambar berikutnya. Ini tadi jaring-jaring yang sudah kita pahami. Limas ini kalau kita bongkar, kita kupas, jadinya seperti ini. Ini namanya jaring-jaring limas. Nah, dengan demikian, sekarang kita tuliskan hal lain yang dapat kita ketahui tentang limas ini. Yang pertama, memiliki N+1 sisi. Kemudian yang kedua, memiliki 2N rusuk. Nanti akan kita perdalam dengan contoh ya. Ini kita tuliskan dulu. Kemudian yang ketiga, memiliki N+1 titik sudut. Kemudian yang keempat, memiliki N sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita cermati limas segi 4. Limas punya kita ini adalah limas segi 4. Mengapa dinamai limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Oke, karena limas ini namanya limas segi 4, maka kita tuliskan dulu bahwa N sama dengan 4. N sama dengan 4 ini karena alas berbentuk segi 4. Kalau alas berbentuk segitiga, maka N sama dengan 3. Atau kalau alasnya berbentuk segi 6, maka N sama dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama, ini N sama dengan 4 ya. Ingat, N sama dengan 4 karena ini limas segi 4. Yang pertama, memiliki N ditambah 1 sisi. Nah, N-nya tadi berapa? N-nya 4. Kalau N-nya diganti 4, kan 4 ditambah 1. Jadi sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5 sisi. Nah, mana 5 sisi itu? Lah ini, alas. Ini 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Atau ini yang tegak 4, yang alas 1. Jadi ada 5 sisi. Kemudian yang kedua, memiliki 2N rusuk. Kalau N-nya diganti 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8 rusuk. Sekarang kita hitung rusuknya ada 8. Kita mulai dari yang bawah. 1, ini rusuk pertama. Ini 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Itu yang rusuk alas. Sekarang yang tegak 4 tadi ya. Ini 5. Kemudian ini 6. Kemudian yang putus-putus itu 7. Dan yang satu terakhir ini adalah 8. Jadi memiliki 8 buah rusuk. Ini sudah kita tuliskan. Sekarang yang ketiga, memiliki N+1 titik sudut. Nah, N-nya sama dengan 4, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tuliskan dulu. Nah, 5 buah titik sudut. Sekarang 5 buah titik sudut itu yang mana? Ayo kita lihat gambarnya. Ini titik sudut yang pertama. Ini titik sudut yang kedua. Ini titik sudut yang ketiga. Ini titik sudut yang keempat. Dan ini titik sudut yang kelima. Jadi 5 segi 4 ini memiliki 5 buah titik sudut. Oke, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Memiliki N sisi tegak. N-nya tadi berapa? N-nya tadi sama dengan 4. Artinya memiliki 4 sisi tegak.
Kita tuliskan dulu. 4 buah sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita lihat gambarnya kembali. Ini sisi tegaknya, ini yang depan. Ya, ini bentuknya segitiga. Kita hitung ini sudah 1. Kemudian yang kanan ini bentuknya segitiga, sudah 2. Kemudian sisi tegak berikutnya yang belakang. Ini yang belakang ya, dicermati. Saya ulangi, ini yang belakang. Nah, berbentuk segitiga. Kita sudah punya 3 sisi tegak. Yang terakhir yang sebelah kiri. Nah, dari sini ini ya, yang sebelah kiri ya. Ini sisi tegak ini berbentuk juga segitiga. Nah, kalau kita bisa lihat lebih detail ada pada jaring-jaring. Ini yang berwarna putih ini merupakan sisi tegak. Bentuknya semuanya segitiga dan banyaknya ada berapa? 1 yang depan, 2, 3 ini yang belakang dan terakhir 4. Jadi memiliki 4 buah sisi tegak. Oke, sampai di sini kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan limas. Jadi, limas ini adalah sebuah bangun ruang sisi datar dengan ciri-ciri seperti ini tadi. Memiliki titik puncak, ya. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga. Oke, saya rasa sudah bisa dimengerti dan sudah bisa dipahami. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus belajar supaya sukses. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk memberi komentar kepada video ini. Kemudian bagikan pula kepada teman-teman, mungkin mereka membutuhkan. Kemudian bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tekan pula tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video pembelajaran yang terbaru. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat sukses, selamat bertemu pada video pembelajaran berikutnya.